Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini insyaallah saya akan melanjutkan part yang sebelumnya tentang masalah kitab ilmu nahwu, ilmu alat ya. Ilmu nahwu itu membahas tentang masalah baris tungtung, baris tungtung ya. Bisa dibaca dun dan din, ini tergantung pakai ilmu nahwu, tergantung amilnya. Di sini masih menjelaskan di dalam kitab Mukhtasar Jidan Matan Ajurumiyah. Sekarang melanjutkan tentang masalah bab i'rab. Dan sebagian ya tentang masalah tentang bab yang mengetahui ciri i'rab. Sekarang babul i'rab. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamirin ad-dakhilati 'alaiha labdun aw taqdiron. Apa sih itu i'rab? I'rab itu yaitu berubah akhir kalimat karena beda-beda macam-macam amil yang masuk atas itu kalimat. Berubah karena lafadznya atau berubah karena kira-kiraannya. Jadi i'rab itu bagaikan daun yang dihembuskan oleh angin, selalu berubah-ubah setiap harinya. Setiap waktu, setiap angin menghembuskan, maka daun-daun suka berubah. Dan manusia juga bisa berubah-ubah. Contohnya tidak bisa makan setiap hari sama tempe karena akan bosan. Bisa sama sayur, bisa sama jengkol ya. Maka itu sebutnya i'rab. I'rab menurut ilmu nahwu yaitu berubah tingkah, bisa dibaca dun dan din, ini tergantung amil ya. Nah, di sini ada berubah karena lafaznya, ada berubah karena takdirnya atau kira-kiranya. Kalau berubah karena lafaznya ini jelas dibaca dun dan din. Ada zohir ya, dun dan dinnya ini. Contoh berubah lafaz. I'rab ini secara berubah lafzi, lafzon, zon ya. Contoh jaa zaidun, tu zaid, dan maron tu bi zaid. Nah, ini jelas berubah lafaznya. Berubah lafaznya itu yaitu dibaca dun dan din. Ini tergantung i'rab, tergantung amil ya. Amilnya memerintahkan jer ya, maka ini dibaca jer atau kasroh. Mana yang memerintahkan jer, yaitu ba. Ini dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena dibaca nasab ini ada sebabnya. Tidak ada akan ada api, tidak ada akan asap, pasti ada api. Pasti ada sebabnya semua itu ya. Pasti ada sebabnya. Ini dibaca dan pasti ada sebabnya. Kenapa? Yaitu jadi maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bih itu yaitu harus nasab. Contohnya ro'a fi'il, tu fa'il, zaidan maf'ul bih. Maka maf'ul bih ini harus dibaca nasab. Ja'a fi'il, fi'ilnya bil madi ya. Di mana-mana fi'il, di mana-mana ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Yaitu zaidun, maka fa'il harus ro'a, dibaca dun. Nah, ini jelas dun dan dinnya ini. Dun dan din itu jelas. Tanwin PS, tanwin doma, tanwin fathah, tanwin kasroh, ada jelas ya. Itu di sini disebutnya secara lafzi, berubah atau i'rab secara lafzi. Ada juga berubah secara takdiri, secara kira-kiraan. Ya, secara kira-kiraan. Nah, di sini ada yang dikira-kirakan sama alif dan ada dikira-kirakan sama iya. Contoh
takdiri ya. Dir. Berubah secara takdir. Contoh kalau berubah pakai alif. Ya, alif. Ja'al fata. Ja'al fata. Tul fata. Tul fata marartu. Bil fata. Nah di sini jaa fiil, al fata fa'il. Kan tadi fa'il itu harus dibaca rofa. Kok ini baca fata enggak fata u? Nah di sini kan dikira-kirakan sama alif fata a asalnya. Karena alif itu tidak menerima harkat, la taqbalu harkatan, atau alif itu layyinatun, harap yang lemes ya. Orang yang lemes juga tidak bisa memikul apa-apa. Mau jalan pun tidak bisa, misalnya orang yang lemes. Mau makan pun susah, mau minum pun tidak mampu misalkan. Itulah orang yang lemes. Nah juga alif juga menurut ilmu nahwu yaitu alif itu layyinatun, orang yang lemas ya. Maka tidak bisa memikul fathah, kasroh atau doma. Maka itu alif. Beda lagi dengan hamzah. Kalau hamzah itu bisa memikul ya, fathah, kasroh ya, atau iya, atau doma ya, seperti itu. Kalau hamzah. Ini karena alif ini la taqbal harkatan, tidak menerima harkat. Ya. Maka di sini walaupun tingkah rofa, maka ini tetap dibaca fatah. Ya, fatah. Kemudian ini ro'aitul fatah a asalnya harus fatah a ya. Disebabkan tadi walaupun ini dibaca nasab ya, maka tetap tidak dibaca fatah a karena alif itu ta'adur, udur atau layyinatun. Layyinatun itu apa? Yaitu lemes. Alif itu lemes. Udur itu yaitu orang yang sakit atau alif yang sakit gitu ya. Kalau orang itu orang yang sakit gitu. Kemudian marartu bil fata, kalau tingkah jernya kan di sini ada harf jar, ba. Harf jar itu min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba'u. Nah, harf ba di mana-mana ada harf jar maka harus majrur. Kan kaidahnya seperti itu. Bil fata. Kok ini enggak bil fatai? Enggak bil fatai. Ya tadi yaitu alif itu latak balu harkatan. Alif itu tidak menerima harkat, atau alif itu yaitu alif yang sakit ya. Sakit. Alif itu sakit. Kalau manusia dibayangkan itu manusia yang sakit, nah seperti itu, tidak bisa menopang fathah, kasroh atau doma. Tetap ini walaupun tingkah rofa ja'al fathah bacanya. Walaupun ini tingkah nasab ya, ja'al fathah enggak dibaca ja'al fathah a ya. Ini marartu bil fathah enggak dibaca marartu bil fathah i. Karena kenapa? Alif itu layyinatun, harap yang lemes, udur sebetulnya. Nah ini kalau dikira-kirakan sama alif. Sekarang dikira-kirakan sama iya. Ya. Kalau dikira-kirakan sama iya di sini contoh ja'al qadi. Ja'al qadi. Ro'aitul qadi. Kul qadi ya.
bil ja'al qadi ra'aitul qadiya marartu bil qadi, ya seperti ya. Ja'al qadi ra'aitul qadiya marartu bil qadi. Ja'a fi'il, di mana-mana ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Itu qadi. Fa'il itu kan al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u. Fa'il itu isim yang dirofakkan. Kenapa dibaca al-qadiyu? Karena sikol. Ia itu berat, ya. Ia itu berat menerima harkat domah. Ini kan ianya harapnya harap elat, ya. Beda lagi kalau harap asal. Ini harap elat. Kalau harap elat disebut di sini, maka di sini berat. Ia menerima harkat domah itu berat, maka tetap dibaca ja'al qadi, walaupun di sini tingkah rofa sebagai fa'il. Tetap baca ja'al qadi, enggak ja'al qadiyu, karena sikol itu berat, yaitu kalau menerima domah maka berat. Kedua, selagi tingkah nasab, tingkah patah, ra'aitul qadiya. Nah, kalau tingkah nasab iya seperti ini, maaf. Iya seperti al-elak ini, maka dibaca zohir atau baca patah selagi tingkah nasab. Kenapa? Iya, kalau dikasih patah itu akhofun harkat. Patah itu akhofun harkat. Patah itu yaitu ringannya harkat. Maka di sini dizahirkan. Ra'aitul qadiyah. Ra'aitu fi'il, tu fa'il, al-qadiyah maf'ul bih. Maka di sini dizahirkan al-qadiyah. Gitu ya. Marartu bil qadi. Marartu fi'il, tu fa'il. Bil qadi harf jar, bi-nya harf jar. Al-qadi yaitu majrur. Majrurnya muqaddarah. Muqaddarah itu yang dikira-kirakan sama ia, maka yang dikira-kirakan sama ia dikasih kasroh, maka itu sama sikol, berat, ya. Jadi intinya ia kalau menerima domah itu berat. Ia menerima patah yaitu ringan. Ia menerima. Nah sekarang marartu bil qadi. Marartu fi'il, tu fa'il, bi harf jar, al qadi majrur. Enggak dibaca qadiyi karena sikol, berat sama. Ia menerima harkat domah, berat. Ia menerima harkat patah yaitu mudah atau ringan, maka dijadikan. Ia menerima harkat kasroh, maka sama berat. Ja'al marartu bil qadiyi, maka berat, dibaca qadiyi. Kalau ini sikol, berat, ya. Kalau marartu bil qadiyah ini mudah atau ringan, seperti itu, ya. Inilah antara secara lafaz dan takbir. Lafaz ini jelas dun dan din. Takbir yaitu yang ada yang dikirakan sama alif, ada yang dikirakan sama ya. Ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Ja'al qadi ra'aitul qadiyah marartu bil qadi. Seperti itu. Nah sekarang di sini paling asma'i min dalika ar-rafu wa aqsamuhu arba'atun rafun wa nasbun wa khafdun. Jadi kalau paling asma'i min dalika ar-rafu wa nasbu wa khafdu wa la jazma biha wa lil af'ali min dalika ar-rafu wa nasbu wa jazmu wa la khafdu biha.
Jadi i'rab itu ada 4. Ya. I'rab ada 4. Khofa, nasab, khafad, jazm. Dan di sini yang menerima i'rab yang isim ya, kalimat isim menerima i'rab rofa, nasab, khafad, khafad benar. Khafad. Fi'il menerima 3 sama rofa, terus khafad, nasab, terus bagi jazm. Nah, itu dia. Isim i'rab ada 4, rofa, nasab, khafad, jazm ya. Isim menerima i'rab rofa, menerima i'rab nasab ya, menerima i'rab khafad. Tidak menerima isim itu i'rab jazm. Fi'il menerima 3, ya, menerima i'rab rofa, menerima i'rab nasab, menerima i'rab jazm. Tidak menerima i'rab khafad fi'il ya. Contohnya ja'a zaidun, dun, jelas zaidun ya. Terus ra'aitu zaidan, nah nasab, maratu bi zaidin, nah dia contohnya. Kemudian fi'il yadribu, la yadriba, lam yadrib, contohnya itu dia. Maka itu antara isim dan fi'il itu, kalau isim tidak menerima jazm, kalau fi'il tidak menerima khafad atau tidak menerima kasroh, seperti ya. Nah, di sini sudah penuh ya. Maka insyaallah bab yang selanjutnya, karena ini sudah waktunya sudah terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Besok insyaallah mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki ya, khususnya buat saya, umumnya buat semua teman-teman, menjelaskan tentang bab makrifat atau yang mengetahui ciri i'rab ya, ciri i'rab. Wallahu a'lam bishawab.